Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailil Muro Nuril Hasana dari IPA 1 NIM T 2018-5016. Saya di sini akan membahas tentang hakikat pendidikan Islam. Nah, poin-poin yang nanti kita bahas ada sebelum membahas hakikat pendidikan Islam. Yang pertama kita membahas tentang pendidikan Islam. Dan yang terakhir kita membahas tentang tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Arti pendidikan menurut UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan dan diperlukan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, dalam pandangan Islam, pendidikan adalah hak bagi setiap orang, laki-laki atau perempuan dan berlanjut sepanjang hayat. Nah, menurut Abu Dinata menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah upaya membimbing, mengarahkan, membina peserta didik yang dilakukan secara sadar, terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nilai-nilai ajaran Islam yang dimaksud oleh Abu Dinata adalah pendidikan Islam dengan berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah dapat membina manusia menjadi insan kamil yang tujuan hidupnya tak lain adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, pendidikan Islam adalah segala upaya atau proses pendidikan yang dilakukan untuk membimbing tingkah laku manusia, baik individu maupun sosial, untuk mengarahkan potensi baik yang sesuai dengan fitrahnya, melalui proses intelektual dan spiritual berlandaskan nilai Islam untuk mencapai kehidupan di dunia dan di akhirat. Dari pandangan ini, menurut Abdul Fattah Jalal dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam bukan sekedar transfer of knowledge ataupun transfer of training, tetapi lebih merupakan suatu sistem yang ditata di atas fondasi keimanan dan kesolehan, yaitu suatu sistem yang terkait secara langsung dengan Tuhan. Nah, sekarang sudah jelas pendidikan Islam tersebut, kita beralih ke hakikat pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar, mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangan. Nah, istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu pada tren al-tarbiyah, al-ta'dib, dan al-ta'lim. Jadi ketiga istilah tersebut, tren yang populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah tren al-tarbiyah. Nah, apa sih tren al-tarbiyah ini? Istilah al-tarbiyah, penggunaan istilah al-tarbiyah berasal dari kata rob, dasarnya menunjukkan makna tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan maaf di situ sedikit terpotong, dan menjaga kelestarian dan eksistensinya. Al-tarbiyah berasal dari tiga kata, yaitu pertama rob bayarbu yang artinya bertambah dan tumbuh, berkembang. Kedua robbia yarba berarti menjadi besar. Ketiga ratba yarubu berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun dan memelihara. Secara filosofis mengisyaratkan bahwa proses pendidikan Islam adalah bersumber pada pendidikan yang diberikan Allah sebagai pendidik seluruh ciptaannya, termasuk manusia. Pengertian pendidikan Islam yang dikandung dalam tren al-tarbiyah ada 4. Yang pertama ada memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan. Yang ketiga, mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan. Yang keempat, melaksanakan pendidikan secara bertahap. Nah, yang kedua adalah istilah taklim. Istilah taklim telah digunakan sejak periode awal pelaksanaan pendidikan Islam. Menurut para ahli, kata ini bersifat universal dibanding dengan al-tarbiyah maupun al-ta'dib seperti yang dikemukakan oleh Rashid Ridho.
Nah, yang dikemukakan oleh Rashid Ridho adalah mengartikan al-ta'lim sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Makna at-ta'lim tidak hanya berbatas pada pengetahuan lahiriah, akan tetapi mencakup pengetahuan teoritis, mengulang secara lisan, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan, perintah untuk melaksanakan pengetahuan, pedoman untuk berperilaku. Di sini saya kurang menambahkan al-ta'dib. Al-ta'dib ini istilah yang paling tepat untuk menunjukkan pendidikan Islam adalah al-ta'dib. Konsep ini didasarkan pada hadis Nabi yang artinya Tuhan telah mendidikku, maka ia sempurnakan pendidikanku. Kata adabah dalam hadis tersebut dimaknai al-atas sebagai mendidik. Lebih lanjut ia mengungkap bahwa penggunaan istilah al-tarbiyah terlalu luas untuk mengungkapkan hakikat dan operasional pendidikan Islam. Sebab kata al-tarbiyah yang memiliki arti pengasuh, pemelihara dan kasih sayang tidak hanya digunakan untuk manusia, akan tetapi juga digunakan untuk melatih dan memelihara binatang atau makhluk Allah yang lainnya. Oleh karenanya, penggunaan istilah al-tarbiyah tidak memiliki akar yang kuat dalam khasanah bahasa Arab. Timbulnya istilah ini dalam dunia Islam merupakan terjemahan dari bahasa Latin education atau bahasa Inggrisnya edukasi, atau bahasa Indonesianya edukasi. Nah, di sini kita sampai di tujuan pendidikan Islam. Apa sih tujuan pendidikan Islam itu? Tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya insan kamil yang di dalamnya memiliki wawasan kafah agar mampu menjelaskan tugas-tugas kehambaan, kekhalifahan dan pewaris Nabi. Para ahli ini ada tujuan para ahli ini ada para ahli juga memberikan definisi tentang tujuan pendidikan Islam. Ada Abdul Mujib, Abdurrahman Saleh, Abdullah Bukhari, Umar yang mengutip dari Abdurrahman Saleh. Jadi di sini saya akan membahas yang dari Abdurrahman Saleh. Pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya insan kamil yang di dalamnya memiliki wawasan kafah agar mampu menjalankan tugas-tugas kehambaan, kekhalifahan dan pewaris Nabi. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, tujuan pendidikan Islam ini diklarifikasikan menjadi 4 dimensi. Yang pertama ada tujuan pendidikan jasmani, mempersiapkan diri manusia sebagai pengemban tugas khalifah di bumi melalui keterampilan fisik. Yang kedua, tujuan pendidikan rohani, meningkatkan jiwa dan kesetiaan yang hanya kepada Allah semata dan melaksanakan moralitas Islami yang dicontohkan oleh Nabi berdasarkan cita-cita ideal dalam Al-Quran. Indikasi pendidikan rohani adalah tidak bermuka dua, berupaya memurnikan dan mensucikan diri manusia secara individual. Dari sikap negatif inilah yang disebut purification, takziah, dan wisdom, hikmah. Tujuan pendidikan akal tahapan pendidikan akal meliputi pencapaian kebenaran ilmiah, pencapaian kebenaran empiris, dan pencapaian kebenaran meta-empiris atau kebenaran filosofis. Hak al-yakin. Tujuan pendidikan sosial. Tujuan pendidikan sosial adalah pembentukan kepribadian yang utuh yang menjadi bagian dari komunitas sosial, identitas individu. Di sini tercermin dari An-Nas yang hidup pada masyarakat plural atau majemuk. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.